Kenapa di Indonesia nuzul Qur'annya 17 Ramadan? Di antara tiga pendapat 17, 21, 24. Menurut Ustadz mana yang paling kuat? Buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Di pembahasan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Buka di pembahasan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada yang mengatakan turunnya tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 1, ada yang mengatakan tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 5, ada yang mengatakan tanggal 7. Yang mengatakan tanggal 17 sebagian mazhab Syafi'i. Dalilnya wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Al-Quran yang kami turunkan ketika dua pasukan bertemu. Yaumal taqal jam'an. Ketika dua pasukan bertemu, saat itu kami turunkan Al-Quran. Dua pasukan bertemu itu 17 Ramadan, perang Badar. Itulah dalil kenapa di Indonesia itu peringatan nuzul Qurannya 17 Ramadan. Naam jamaah. Jadi berkaitan dengan malam 17 itu sebenarnya malam itu adalah malam terjadinya perang Badar. Di surat Al-Anfal ayat 41 Allah mengatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, hari al-furqan, itu hari pembeda, hari berjumpanya dua kelompok ini. Itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua. Sedangkan Quran diturunkan jauh hari. Jadi Quran diturunkan 15 tahun sebelum kejadian perang Badar. Maka di sini memang ada yang berpendapat bahwasanya Quran itu diturunkan pada malam 17 berdasarkan ayat ini, tapi pendapat yang lebih kuat tidak. Dia diturunkan di 10 malam terakhir. Karena memang itulah yang disebut Lailatul Qadar. Hanya saja, kalaupun kita mengatakan turunnya pada tanggal 17 menjadi hari nuzul Quran yang diperingati, apakah Nabi memang punya peringatan tanggal 17 Ramadan? Di kota Madinah itu kalau tanggal 17 Ramadan ngapain ya? Ingat Rasulullah SAW itu beliau berpuasa selama 9 tahun. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. 9 tahun beliau Ramadan. Ketika tanggal 17 beliau ngapain? Coba cari tahu. Sehingga kita ini beragama benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ternyata Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus di malam turunnya Quran beliau ngapain? Iktikaf ternyata beliau di 10 hari terakhir untuk mencari malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Beliau iktikaf, beliau bangunkan keluarganya, bukan bikin acara semacam seremonial yang dibuat umpamanya. Maka ya Allah, ini pendapat anak, kalau dikatakan Ustadz mungkin salah, Ustadz mungkin terlalu ekstrim. Coba dilihat, mungkin anak salah, anak dikasih tahu. Nabi ngapain sih? Tanggal 17 Ramadan, Nabi ngapain alaihi salatu wassalam? Apa yang dikerjakan Nabi? Tolong sampaikan kepada umat. Kasih tahu umat. Jangan disembunyikan. Umat perlu tahu. Sehingga ketika itu, mereka jelas. Oh ternyata Nabi gini ya, aku akan lakukan seperti itu. Ya silahkan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau? Bukankah Allah sendiri yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni? Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin aku. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam yang memberitakan kepada kita bahwa siapa yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak pertikaian, banyak perselisihan. Solusinya fa'alaikum bisunnati, kalian ikutin sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka kita berusaha sekarang kalau bicara tadi tanggal 17, oke dikatakan tanggal 17 malam turunnya Quran Karim, nuzul Quran. Sebagian pendapat, sebagian para ulama. Tapi pertanyaannya, ngapain Nabi di malam itu? Sehingga kita ini tidak terjebak dengan rutinitas yang ternyata, oh,
Nabi nggak ngapa-ngapain. Terus ngapa-ngapainnya itu 10 hari terakhir. Cari apa? Lailatul Qadar. Sehingga umat ini diarahkan kepada yang seharusnya energi mereka ke sana tuh keluarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Nuzulul Quran ini istilah sebenarnya yang digunakan. Nuzul artinya turunnya Al-Quran. Dikatakan malam nuzul Al-Quran. Sebenarnya ini tidak ada. Kalau dalam syariat kita cari tidak ditemukan malam nuzul Quran. Apalagi umumnya biasanya dirayakan di Indonesia di malam 17 Ramadan. Iya kan? Padahal Allah menjelaskan Al-Quran itu turun, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu malam keberapa? 10 terakhir Ramadan. Ngapain dia rayakan malam 17? Secara historianya sudah salah, kan gitu. Al-Quran mengatakan begitu. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan secara khusus malam nurunnya Al-Quran ini. Gitu. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Itu yang dimaksud dengan malam nuzul Quran. Jadi tidak ada perayaan khusus semestinya. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang malam ke-17 Ramadan dianggap sebagai malam turun Al-Quran? Baik, terkait dengan 17 Ramadan yang disebut sebagai tanggal turunnya Al-Quran, itu pendapat yang lemah. Iya, dan bukan hal yang populer di kalangan orang-orang yang berilmu. Dan menyelisihi dari zahir Al-Quran. Karena zahir Al-Quran, turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkannya di malam yang berkah. Kami adalah orang-orang yang memberi peringatan. Di malam itu ditebar segala perkara yang bijaksana. Itu malam penakdiran. Dan itu di malam Lailatul Qadar. Iya. Di malam Lailatul Qadar. Dan di malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Di pendapat mayoritas ulama. Kemudian yang kedua, di pembahasan nuzulul Quran tanggal 17 itu tidak begitu tampak dari manfaat di situ. Dari sudut amalan dan keimanan. Tentang turunnya Al-Quran itu makna keimanan yang perlu dia perhatikan adalah bagaimana dia mengagungkan Al-Quran, dan itu bisa dia lakukan di mana saja. Kemudian dia juga tahu bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah, dari atas langit. Karena turun itu dari atas. Tidak ada turun itu dari mana-mana terus ke bawah. Tapi dia dari atas ke bawah, itu turun namanya. Nah ini pada sebagian orang yang merayakan 17 Ramadan nuzulul Quran, itu meyakini Allah di mana-mana. Nah, itu pemahaman yang keliru. Tidak paham tentang makna turunnya Al-Quran dan tidak mengambil hikmah dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesolehan dan perbaikan untuk semuanya.